Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel Rohani Kristen Media Rohani Parakletos. Untuk saat ini pembacaan artikel Rohani Kristen dengan judul Kemerdekaan yang Paripurna Part 1. Hampir semua negara di dunia ini pernah mengalami yang namanya penjajahan, dan sebagian besar negara imperialis menjajah bangsa lain bertujuan untuk menguasai sumber daya alam atau SDA, sebab negara-negara jajahan sangat melimpah dengan yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan negara-negara imperialis adalah negara-negara kapitalis yang kuat di dalam ekonomi dan perdagangan, serta kuat di dalam persenjataan seperti Kerajaan Inggris, bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Perancis, Kerajaan Belanda, dan negara-negara Eropa Barat yang lainnya. Kemerdekaan suatu negeri biasanya bukan suatu hadiah atau diberikan begitu saja oleh negara imperialis. Walaupun beberapa negara mendapatkan hal yang demikian, tetapi sebagian besar kemerdekaan suatu negara diperoleh dengan cara direbut melalui perjuangan dengan mengorbankan harta benda dan nyawa. Bangsa Indonesia adalah salah satunya negara yang mendapatkan kemerdekaan dengan mengorbankan ratusan ribu para pahlawan yang gugur di medan perang melawan penjajah. Mengapa bangsa Eropa, khususnya Kerajaan Belanda, menjajah bangsa Indonesia begitu lama? Karena Nusantara ini kaya rempah-rempah dan sumber daya alam, baik tambang maupun non-tambang, yang berada di darat maupun di laut. Hal di atas inilah yang menjadi alasan mengapa negara-negara imperialis Eropa, khususnya Belanda, begitu betah menjajah bangsa Indonesia dengan durasi 350 tahun, dari tahun 1596 sampai dengan tahun 1942. Lalu 1942 sampai dengan 1945 bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia bisa merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, kalimat berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu sangat pentingnya, sehingga kalimat tersebut termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebab tanpa peran serta Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia tidak akan mungkin bisa merdeka. Di samping itu, ketuhanan yang Maha Esa juga masuk dalam sila pertama dasar negara Pancasila. Tetapi bagi para pengikut Kristus, arti kemerdekaan lebih dalam dari hal yang telah tertulis di atas, karena yang dimerdekakan itu bukan hanya lahiriah atau jasmaninya saja, tetapi jiwa dan rohaninya harus juga dimerdekakan. Oleh karena itu, kata kemerdekaan itu tidak asing lagi, sebab bagi doktrin Kristiani, roh manusia sudah terbelenggu oleh iblis secara turun-temurun sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan apabila tidak dimerdekakan, pasti tetap akan berada di dalam kuasanya sampai selama-lamanya. Tetapi oleh kasih karunia Allah, manusia dapat merdeka dari jeratan iblis dengan percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya sehari-hari. Kemerdekaan dan kasih elautro, saya membebaskan atau memerdekakan. Artinya bukan manusia yang berjuang sampai titik darah penghabisan dan menghabiskan harta benda kekayaan yang melimpah yang ia punya, tetapi dia yang berjuang dan berperang sampai darahnya tertumpah dan mengalir di kayu salib di Bukit Golgota,
supaya manusia di dunia ini yang percaya dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat akan dimerdekakan dan dari kekuasaan dan penguasa kegelapan, yaitu iblis. Yang membedakan kemerdekaan Kristen dengan kemerdekaan yang lain adalah manusia tidak akan bisa terbebas dari belenggu dosa atas usaha sendiri sampai kapanpun juga, sehingga membutuhkan seorang yang mau dan dengan sukarela menjadi tumbal bagi manusia berdosa sehingga terbebas dari belenggu iblis. Oleh karenanya, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah pengorbanan yang paripurna sehingga menghasilkan kemerdekaan yang paripurna juga. Artinya, yang dimerdekakan Kristus bukan hanya lahiriah saja, tetapi kemerdekaan batiniah juga. Dengan kata lain, terbebasnya pengikut Kristus dari belenggu dan kekuasaan orang kuat atau bangsa yang lebih kuat, tetapi juga kemerdekaan batiniah yang meliputi jiwa dan roh. Apa yang telah dipaparkan di atas sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia di bawah ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat ini lebih jauh menjelaskan bahwa kemerdekaan itu suatu panggilan dan dari Dia kepada barang siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dalam hidupnya sehari-hari. Selanjutnya, Dia juga mengatakan bahwa jangan menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan itu untuk berbuat dosa lagi, sebab di panggung kehidupan sehari-hari para pengikut Kristus sering menyalahgunakan hak keistimewaan sebagai pengikut Kristus yang telah dimerdekakan itu untuk bertindak melanggar perintah Tuhan Allah, seperti orang-orang Farisi dan Saduki yang menggunakan keistimewaannya sebagai umat pilihan Allah dan menyalahgunakan jabatan untuk menyombongkan diri dan berperilaku menyimpang dari kehendak Allah, dan akhirnya dimurka kepada mereka. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan itu adalah melayani sama dengan melandaskan kasih. Artinya, jika manusia mampu melakukan hukum dalam kehidupannya, maka di dunia ini dari dahulu hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tidak akan ada yang namanya penjajahan dan penindasan manusia atas manusia. Kita sebagai para pengikut Kristus harus menjadi ujung tombak untuk selalu mempertahankan kemerdekaan dan mengusahakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu kita lakukan berlandaskan hukum kasih kepada Allah dan sesama, atau melayani yang satu dengan yang lain karena kasih. Apabila kita sebagai pengikut Kristus mau menjadi pelopor dalam hal mengasihi satu dengan yang lain, maka kemerdekaan itu akan menjadi paripurna. Terlebih pada saat ini bangsa Indonesia sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Supaya merdeka dari corona, harus mau melayani satu dengan yang lain dengan berlandaskan kasih, kuasa Roh Kudus dan kuasa dan kebenaran firman yang sanggup menolong dan akan memberikan kemerdekaan. Amin.